Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NIM 2301001902414. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang pengertian dari pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Nah, pengertian dari pengembangan SDM ini memiliki banyak sekali pendapat, namun saya cuma akan memaparkan 2 pendapat saja. Yang lainnya bisa dibaca di dalam makalah. Nah, untuk pendapat yang saya akan sampaikan di sini adalah pendapat dari Flippo dan Samsudin. Pendapat dari Flippo yaitu pengembangan yaitu usaha peningkatan pengetahuan atau keterampilan karyawan. Nah, di sini itu maksudnya pengetahuan atau karyawan itu selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu, tidak hanya tetap atau lurus saja dari pertama sampai akhir lurus saja, tapi selalu ditingkatkan. Jadi kualitasnya itu, keterampilannya itu semakin banyak. Nah, kemudian menurut Samsudin sendiri pengembangan SDM ini adalah penyiapan manusia atau karyawan untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Nah, ketika dia sudah memiliki keterampilan atau pengetahuan yang banyak, tentu dia akan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Nah, ketika dia mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, maka tanggung jawabnya lebih besar daripada yang sebelumnya. Jadi dia harus disiapkan dalam mental maupun yang lain. Nah, kesimpulan dari berbagai pendapat dari para ahli yang berpendapat tadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan SDM merupakan peningkatan kemampuan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih besar. Nah, di sini kemampuan dan pengetahuannya itu selalu ditingkatkan. Nah, ketika dia tidak mampu untuk meningkatkan kemampuannya di situ, maka dia akan kalah dengan yang lain. Untuk itu dia harus mau bersaing. Nah, persaingannya itu bagaimana? Ya, persaingannya menggunakan cara yaitu mengembangkan terus-menerus kemampuan yang dia miliki. Nah, ketika dia kemampuannya itu semakin baik, akan dilihat oleh atasannya dan dia akan dipertahankan. Misalnya seperti ini. Nah, di zaman ini kan kalau orang bekerja kebanyakan adalah model kontrak. Nah, di situ dia bisa membuktikan bahwa dia itu layak bekerja di situ dengan terus meningkatkan keterampilannya yang ada di situ. Dia meningkatkan pengetahuannya, keterampilannya. Nah, di situ dia akan dilirik oleh atasannya. Kalau kemampuannya itu baik, mungkin bisa saja dia diberikan jabatan yang lebih tinggi atau diangkat sebagai karyawan tetap. Nah, kalau sudah diangkat menjadi karyawan tetap ataupun jabatan yang lebih tinggi, tentu tanggung jawabnya lebih besar dari yang sebelumnya yang hanya model kontrak biasa itu. Jadi dia harus bisa mengembangkan terus kemampuan dan pengetahuannya. Seperti itu kesimpulan dari pengertian pengembangan sumber daya manusia. Jadi sumber daya yang dia miliki sendiri, seperti itu. Cukup mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Laili Oktaviana, NIM 225. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengembangan SDM. Proses pengembangan SDM di sini melalui 7 tahapan. Yang pertama yaitu merumuskan rencana SDM. Di sini gunanya yaitu untuk menganalisis, meramalkan, dan menyebutkan kebutuhan organisasi pada masa kini dan masa yang akan datang. Yang kedua yaitu menyebutkan kapabilitas yang penting, menentukan kapabilitas yang dibutuhkan pada organisasi di masa yang akan datang sangat diperlukan, seperti kapabilitas dalam pembuatan keputusan berkualitas, nilai etika, keterampilan teknis, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menjalankan rencana suksesi.
Untuk sukses si para eksekutif, manajer, dan karyawan merupakan salah satu bagian penting dari pengembangan SDM itu sendiri. Yang keempat yaitu menilai kebutuhan pengembangan. Menilai kebutuhan pengembangan di sini melalui 3 metode. Yang pertama yaitu penggunaan pusat penilaian. Hal ini dilakukan dengan cara latihan yang dirancang untuk mendiagnosis kebutuhan pengembangan seorang karyawan. Penilaian ini berupa tes, permainan peran, kasus, evaluasi teman, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pengujian psikologis. Hal ini digunakan untuk menentukan potensial dan kebutuhan para karyawan. Yang ketiga yaitu pengujian kinerja tentang produktivitas, hubungan karyawan, pengetahuan pekerjaan yang dapat diketahui. Yang kelima yaitu melakukan rencana pengembangan organisasional dan individual. Yang keenam yaitu menentukan pendekatan pengembangan di luar kantor dan di dalam kantor. Di luar kantor itu melalui perkuliahan atau kursus, sedangkan di dalam kantor itu melalui rotasi pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi keberhasilan pengembangan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Adilianasi. Saya mahasiswa IAIN Salatiga, jurusan FTIK Prodi PAI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan pokok program pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatkan kemampuan, keterampilan, sikap, dan tanggung jawab karyawan sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dibangunnya usaha tersebut. Menurut Sikula menyebutkan ada 8 jenis tujuan pengembangan sumber daya manusia, yaitu 1. Productivity atau dicapainya produktivitas personel dan organisasi dalam usaha tersebut. Yang kedua, quality atau meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, human resource planning, melakukan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, moral, meningkatkan semangat dan rasa tanggung jawab personal atau karyawannya. Dan yang kelima itu ada health and safety atau memelihara kesehatan mental dan fisik. Yang keenam, indirect compensation atau meningkatkan kompensasi atau disebut juga sebagai tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya yang telah memberikan jasa tenaganya. Nomor 7 itu obsolescence prevention atau mencegah menurunnya kemampuan personelnya atau karyawannya. Yang kedelapan, personal growth atau meningkatkan kemampuan individual personel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fadilul Munawaroh akan menyampaikan materi tentang manfaat pengembangan sumber daya manusia. Manfaat sumber daya manusia itu ada dua, yaitu manfaat bagi perusahaan dan manfaat bagi karyawan. Manfaat bagi perusahaan itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu peningkatan produktivitas kerja antara organisasi, karena di dalamnya telah tidak terjadi pemborosan dan telah terjadi kesuburan antara kepercayaan atasan dan bawahan. Yang kedua yaitu terwujudnya sikap keserasian antara karyawan dan atasan, yaitu antara atasan dan karyawan memiliki sikap yang kedewasa sehingga mampu mempunyai sikap saling menghargai. Yang ketiga yaitu mengambil keputusan secara tepat dan cepat, yaitu apabila telah terjadi konflik di dalam perusahaan. Ketika memiliki sumber daya manusia dengan cukup, maka kita mampu mengambil keputusan dengan cepat, dan itu dipastikan adalah
keputusan yang baik. Yang kemudian yaitu mampu mengambil sikap yang keterbukaan dalam manajemen. Apabila keterbukaan dalam manajemen itu telah terjadi, sehingga tidak ada konflik antara semua pihak yang telah bekerja. Ya, kemudian penyelesaian konflik secara fungsional. Kembali lagi, penyelesaian konflik di sini apabila sebuah perusahaan memiliki masalah mampu diselesaikan dengan baik. Yang kemudian yaitu manfaat sumber daya manusia bagi karyawan. Manfaat bagi karyawan itu juga ada beberapa hal. Yang pertama yaitu memberi karyawan untuk mampu mengambil keputusan dengan baik. Yang kedua yaitu terjadi internalisasi dan produksi faktor-faktor motivasi. Yang ketiga yaitu timbul para karyawan untuk mengatasi semua konflik dan stres. Yang kemudian yaitu yang keempat, karyawan juga memiliki perasaan agar lebih giat dalam memperbaiki dan mengembangkan potensinya, sehingga potensi tersebut dapat lebih menjadi baik. Yang kemudian yaitu tersedianya informasi. Apabila informasi itu sangat dibutuhkan, informasi itu kita dapatkan apabila kita telah memiliki sumber daya manusia yang baik dan cukup. Kemudian meningkatkan kepuasan dalam bekerja. Apabila sumber daya manusia telah dimiliki, kepuasan dalam bekerja itu akan tercipta karena kita telah berusaha melakukannya dengan baik. Kemudian semakin besarnya pengakuan kita terhadap kinerja seseorang. Kemudian mampu bekerja secara mandiri, dan yang terakhir mengurangi ketakutan para karyawan ketika menghadapi permasalahan yang baru yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini dari materi selanjutnya yang akan menjelaskan gejala-gejala yang tidak dikembangkan oleh SDM-nya. Yang pertama, sering berbuat kesalahan dalam bekerja. Jadi, dalam bekerja kita harus bisa mungkin menjauhi kesalahan-kesalahan kecil apapun, karena kesalahan tersebut akan mengakibatkan fatal dalam bekerja. Yang kedua, tidak pernah berhasil memenuhi tuntutan kerja, sehingga tuntutan kerja menjadi kacau dan berantakan. Yang ketiga, pola pikir yang sempit. Jadi kita dalam berpikir harus mempunyai pikir aktif, kreatif, dan luas, sehingga kita akan mampu mengembangkan perusahaan kita akan lebih baik lagi. Yang keempat, tidak mampu menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Jadi kita harus belajar menggunakan alat-alat lebih canggih sehingga tidak mengalami ketertinggalan dengan organisasi lain. Yang kelima, akan tetap tinggal bodoh dan terpaut pada pekerjaan rutin. Yang keenam, produktivitas kerja tidak meningkat. Yang ketujuh, sinkronisasi sulit dipertahankan. Yang kedelapan, rasa kepedulian bodoh terhadap organisasi. Jadi kita harus selalu meningkatkan kepedulian terhadap organisasi. Yang kesembilan, organisasi tidak mampu bersaing dan tidak mampu mengembangkan organisasi kita, sehingga organisasi kita mengalami ketertinggalan oleh perusahaan lain. Yang ke-10, organisasi ketertinggalan karena tidak mampu memberikan pelayanan yang layak terhadap pelanggan. Itu saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.